Saya perkenalkan, nama saya Arung Agamani Budi Putra dari kelas K2 dengan NIM 135180005. Pada kali ini saya akan menjelaskan terhadap makalah saya terkait penentuan strategi bertarung optimal menggunakan algoritma X-Star pada game Girls Frontline. Jadi kita mungkin mulai dulu. Kenapa saya menggunakan game ini sebagai salah satu bentuk bahan dalam makalah saya? Hal tersebut karena game ini menggunakan sistem atau konsep graph sebagai salah satu komponen utamanya dalam mekanisme gamenya. Sebagai contoh pada bagian ini, pada saat penelusuran di peta ya, kita akan diberikan peta di mana setiap di dalam atas peta tersebut akan terdapat beberapa node atau beberapa titik, dan kita memiliki tujuan utama yakni merebut kekuasaan atas markas musuh. Jadi kita memiliki dua tipe titik, di mana titik biasa saja dan ada juga titik markas musuh. Ada juga beberapa titik yang spesial atau yang unik pada bagian-bagian game yang di tingkat-tingkat atas, tapi kita sekarang hanya akan menyederhanakan persoalan ke dua titik saja. Jadi kita memiliki dua titik, di mana titik awal adalah titik markas pemain. Pemain akan diberikan kesempatan untuk menurunkan suatu prajuritnya, di mana prajurit tersebut akan kita gunakan sebagai unit yang akan melakukan pertempuran di battlefield, di dalam permainan. Dan hanya unit tersebut yang bisa melakukan proses capture atau proses merebut dari suatu dari hak atas kekuasaan suatu titik. Sebagai contoh, untuk pada kesempatan ini saya akan menunjukkan satu tim, di mana tim tersebut disebut sebagai sebuah echelon. Lalu kita akan menggunakan start operation. Jadi mekanisme game ini itu dia memiliki mekanisme action point, di mana action point itu adalah seberapa banyak aksi yang dapat kita lakukan. Aksi yang kita lakukan itu bisa terbagi dua, di mana aksi memindahkan dari satu titik ke titik lainnya, di mana kalau saya pindahkan ke sini maka action point berkurang satu, dan ada juga aksi untuk menerjunkan suatu unit lain ke dalam permainan. Penerjunan unit tersebut hanya bisa dilakukan di command post dan juga di beberapa titik-titik yang spesial lainnya. Namun sekarang kita berfokusnya pada titik ini aja. Nah, kalau misalnya kita memindahkan dari satu titik ke titik lain, lalu kita melakukan enter, maka akan terjadi proses capture. Proses capture ini didefinisikan sebagai mengubah status kepemilikan dari satu titik menjadi kepemilikan dari unit apapun yang ada di atasnya, dan itu akan menjadi, bisa dibilang kayak titik tersebut menjadi milik pemain. Dimana di sini kedua titik yang sebelumnya di awalnya putih, artinya dia tidak memiliki hak atas kepemilikan siapapun, dia akan berubah menjadi di sini biru, yang artinya dia menjadi milik pemain, dan dari sini merah karena dia akan menjadi milik dari musuh. Setelah itu ada juga mekanisme permainan bertarung. Jadi saat kita memindahkan dari satu titik ke titik lain, maka dia akan terjadi proses pertarungan. Proses pertarungan ini itu pada umumnya ditentukan oleh seberapa besar perbedaan antara nilai CE atau nilai combat effectiveness yang dimiliki oleh kedua tim. Jadi kalau misalnya suatu tim yang memiliki nilai combat effectiveness yang lebih besar, maka dia akan bisa dibilang memiliki kemungkinan menang yang lebih tinggi. Dan setelah dia memenangkan pertarungan, maka dia akan menjadi unit yang satu-satunya unit yang ada di atas titik tersebut, walaupun titik tersebut dimiliki oleh tim lain. Nah, karena kita memiliki tujuan untuk merebut markas tim lawan, maka objektif yang paling penting di sini adalah kita harus memindahkan unit kita dari satu titik ke titik lain sampai kita bisa mencapai markas musuh, lalu mengakhiri giliran agar bisa merebut titik markas musuh. Jadi sebagai contoh di sini saya pindahkan ke markas musuh, lalu saya akhiri end round atau saya akhiri giliran saya.
dan saat terjadi proses capture terhadap titik tersebut, maka akan keluar kondisi kemenangan. Nah, sementara itu, seperti apa saya akan menggunakan algoritma A-star pada game ini? Ya, sudah jelas ya. Kenapa saya menggunakan algoritma A-star? Karena game ini melakukan menggunakan konsep graph dengan cukup komprehensif atau cukup banyak ya, untuk cukup luas ya. Nah, apapun yang berkaitan dengan graph yang kita pelajari pada IF 2211 strategi algoritma pasti memiliki singgungan terhadap beberapa algoritma seperti algoritma BFS atau algoritma DFS, algoritma UCS, 3D Best First Search, ataupun algoritma A-star. Nah, kenapa saya menggunakan algoritma A-star di sini? Karena algoritma A-star itu adalah salah satu algoritma yang paling sering digunakan saat kita akan melakukan sebuah route planning atau perencanaan rute ya. Nah, tapi apa yang membuat A-star ini cukup sulit adalah fakta bahwa kita harus mendefinisikan dua buah fungsi agar A-star bisa bekerja dengan bagus, yakni cost function atau fungsi cost atau fungsi cost, dan juga fungsi heuristik. Nah, untuk fungsi cost saya bisa mendefinisikan fungsi cost di sini sebagai suatu bentuk yang sederhana saja. Saya definisikan fungsi cost di sini sebagai berapa banyak aksi yang kita lakukan atau kayak seberapa jauh kita bergerak dikali dengan seberapa besar combat effectiveness yang dimiliki musuh yang paling besar yang ada di dalam permainan. Mungkin cost function akan dipermudah sampai situ. Namun yang menarik di sini adalah bagaimana cara kita mendefinisikan heuristik dari permainan. Karena kita tidak bisa melihat suatu bentuk yang cukup suatu informasi lain yang bisa kita gunakan untuk untuk mencari nilai heuristik, seperti kita tidak bisa menggunakan Manhattan Distance atau Euclidean Distance karena kita tidak memiliki hubungan atau informasi terkait posisi posisi markas musuh dan juga posisi setiap titik secara numerik gitu. Ya, kita tidak memiliki nilai seperti koordinat setiap titik. Kita hanya diberikan informasi bahwa dari satu titik ini ada dia perlu pertengahan dan titik lainnya. Oleh karena itu, saya di sini mendefinisikan suatu fungsi heuristik saya sendiri. Di mana fungsi heuristik saya sendiri itu saya mulai dengan atau saya sebut sebagai suatu prosedur, di mana prosedur tersebut itu terdapat dua prosedur lainnya. Prosedur pertama adalah perhitungan nilai heuristik atau nilai H. Di sini akan saya sebut sebagai nilai H saja ke depannya. Dengan menggunakan traversal secara BFS dari titik akar, di mana titik akar ini adalah titik markas musuh. Nah, jadi di sini saya definisikan bahwa nilai H yang dihitung dari node markas musuh akan diinisialisasi dengan nilai awal H sama dengan 0 apabila tidak ada boss unit yang terdapat pada titik tersebut. Atau nilai tersebut akan sama dengan nilai dari combat effectiveness dari si boss unit tersebut apabila terdapat boss unit. Pada contoh yang tadi, bisa dilihat bahwa tidak ada musuh sama sekali, tidak ada musuh sama sekali di atas markas musuh, maka kita akan menginisialisasi nilainya dengan H sama dengan 0. Lalu kita akan juga menginisialisasi semua titik juga dengan H sama dengan 0. Lalu, titik selanjutnya itu akan mengikuti hubungan seperti berikut. Titik tersebut akan berisi nilai H dari titik tersebut akan berisi nilai H dari si parentnya ditambah dengan nilai nilai combat effectiveness dari node tersebut. Nah, sebagai contoh, pada titik ini untuk parentnya kan dari enemy headquarters, dia hanya sama dengan 0, maka kita berikan CE nilai H parent sama dengan 0. Tapi karena dia memiliki enemy di sini, ada unit tim musuh, maka
kita akan tambah dengan seberapa besar nilai CE dari si musuhnya. Sehingga hal ini akan memberikan nilai H di sini sebagai nilai 82. Lalu kita akan lakukan traversal sampai ke bawah. Jadi kalau misalnya kita sampai di sini, maka hanya sama dengan 82. Di sini ya, hanya harus hasilnya 82 juga. Well, seperti itulah. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita sudah sampai ke tujuan pencarian atau akhir dari pencarian DFS, yakni markas pemain markas kita, maka nilai H untuk markas pemain akan kita inisialisasikan dengan nilai infinite. Mungkin akan saya koreksi. Selanjutnya, artinya kalau misalnya kita sudah selesai dari algoritma DFS tersebut, maka prosedur pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan prosedur kedua. Di mana prosedur kedua itu simpel saja, yaitu setiap unit tim musuh yang ada di dalam permainan, untuk setiap unit tim musuh yang ada dalam permainan, nilai H untuk setiap node atau setiap titik yang terhubung dengan node tempat beradanya unit tersebut ditambah dengan nilai dari CE node. Hal ini menyatakan bahwa apabila sebagai contoh ya, pada di sini saya memiliki peta yang sudah memiliki nilai heuristik untuk prosedur pertama, yaitu penelusuran secara DFS dari markas musuh. Di sini saya memiliki suatu titik yang dia bertetangga dengan titik yang ada musuhnya juga. Nah, dengan titik awal 193, maka nilai H 193, maka nilai 193 ini akan saya tambah dengan seluruh nilai CE yang bertetangga dengan si dia. Di mana si titik 193 ini dia bertetangga dengan titik 899 yang CE-nya 380 dan titik 1580 dengan CE-nya 387. Oleh karena itu, nilai heuristik atau nilai H dari si titik 1193 ini akan berubah menjadi 1960 karena dia akan ditambah dari titik 899, dia akan ditambah 380 dan juga dia akan ditambah dengan 387. Hal ini akan kita lakukan untuk semua titik yang memiliki ketetanggaan dengan titik yang memiliki musuh. Dimana titik ini hanya bertetangga dengan satu musuh, artinya dia ditambah 279. Dari sini dia bertetangga dengan dua musuh, artinya ditambah 420 dan 435. Dan kita lakukan sampai semua unit musuh sudah sempat dihitung. Nah, hal ini akan memberikan kita nilai heuristik akhir untuk setiap titik yang ada pada peta. Dan nilai heuristik akhir ini akan kita gunakan sebagai salah satu komponen dalam algoritma S-start kita. Sekarang saya akan berikan contoh saja. Ini contoh untuk yang bagian studi kasus yang immobile enemy case. Namun saya akan langsung saja memberikan kasus untuk bagian yang ada kemungkinan musuhnya bergerak. Oh ya, kenapa saya memberikan satu prosedur tambahan, yakni menambahkan suatu nilai H dari setiap titik yang bertetangga dengan titik musuh? Karena mekanisme permainan yang ada dalam permainan ini adalah dia akan melakukan memberikan kesempatan terhadap setiap unit musuh yang ada di dalam permainan untuk melakukan pergerakan sebanyak satu kali. Jadi, apabila ada musuh yang berada pada titik ini, maka dia akan memiliki kemungkinan untuk bergerak ke sini atau ke titik ini. Nah, arah gerakan dari musuh ini tidak dapat diprediksi secara akurat. Tapi dia memiliki kecenderungan untuk bergerak ke arah markas musuh. Jadi mungkin saja setiap musuh dia akan dijalankan algoritma S-star-nya masing-masing dengan mungkin heuristiknya sendiri. Namun saya tidak akan bahas pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu saya akan memberikan saja penanda bahwa titik ini memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi. Kenapa? Karena titik ini bertetangga langsung dengan kehadiran suatu musuh. Oleh karena itu,
uh, apa yang saya ingin capai, yakni suatu rute yang memiliki kemungkinan yang memiliki kemungkinan resiko yang paling rendah dan juga banyak aksi yang paling rendah, bisa saya capai apabila saya mendefinisikan suatu fungsi heuristik yang bisa mencakup atau bisa mencakup seluruh kemungkinan risiko yang ada pada setiap komponen yang ada dalam permainan. Oke, sekarang langsung saja masuk ke praktik. Jadi berikut adalah map dari stage 2.1 dan representasi dari graf atau tampilan kalau misalnya dia ada nilai H-nya adalah sebagai berikut. Jadi nilai H ini sudah melewati perhitungan prosedur yang pertama dan prosedur kedua, jadi ini sudah siap pakai. Nah, lalu kita akan memulai algoritma start kita. Kita mulai dari titik awal yang bertetangga dengan 1476 dan 2276 dan 2276, maka pohon status pencariannya adalah sebagai berikut. Kita pasti akan memilih 1476 karena dia yang memiliki nilai Fn yang paling kecil. Lalu kita akan melihat siapa lagi yang bertetangga dengan si dia. Ada Infinite dan 17962, tapi kita tidak mungkin kembali ke titik yang awal kan, jadi kita akan langsung maju saja ke depan ke 1962. Nah, saat kita sampai ke 1962, ternyata kita sudah mencapai kedalaman yang sama dengan banyak action point yang tersisa yang kita miliki. Nah, mekanisme permainan yang ada pada game ini, di mana kita diberikan kesempatan maksimal sebagai kesempatan maksimal, yakni beberapa banyak action point yang diberikan kepada kita, memberikan limitasi terhadap kedalaman penelusuran pada algoritma start kita. Hingga pada saat ini kita hanya akan menelusuri sampai ke titik 1962 saja. Jadi kita lakukan proses backtrack, maka kita akan melakukan perpindahan dari titik 0 atau infinite ke 1476 lalu ke 1962. Dimana dari sini ke sini lalu ke sini. Kita terjunkan dulu pemain, lalu kita start operation, pindahkan. Saat kita melakukan end round, maka maka titik yang berada di atas ini akan dilakukan capture. Lalu saat musuh diberikan kesempatan untuk bergerak, maka setiap unit yang dimiliki musuh akan melakukan pergerakan. Satu bergerak. Nah, saat dia berpapasan dengan tim lawan, maka akan terjadi pertempuran. Dan pada kasus ini tentu saja tim kita akan menang karena nilai CE kita jauh lebih besar daripada nilai CE dari musuh. Oke, kita sukses. Sekarang kita memiliki salah satu corner case atau edge case dari algoritma yang kita miliki adalah adanya kemungkinan kita sudah hampir kalah. Kenapa saya di sini definisikan kita hampir kalah? Karena sudah ada beberapa musuh yang memiliki posisi yang sudah bertetangga dengan markas kita. Sementara markas kita tidak memiliki unit pertahanan sama sekali. Oleh karena itu, saya akan menerjunkan satu tim lagi hanya untuk mencegah diri kita dari mendapatkan proses kekalahan. Jadi saya menggunakan satu action point untuk menerjunkan satu tim, lalu kembali ke tim yang awal karena hanya tersisa satu action point dan hanya ada satu rute dan kita tidak bisa kembali ke rute sebelumnya, maka kita akan bergerak ke depan saja. Lalu kita akan mengakhiri round dan pastinya musuh akan bergerak juga. Di sini musuhnya dia bergerak maju ke depan dan akan terjadi proses pertarungan. Lalu apabila proses pertarungan tersebut sudah selesai, maka kita akan lanjutkan proses permainan ke state seperti kita akan memiliki kondisi permainan seperti sekarang, di mana terdapat dua tim
tim kita berada di titik ini, tim musuh berada di titik ini, dengan dan posisi setiap musuh seperti sebagai berikut. Karena ada terjadi perubahan dari setiap musuh yang ada dalam peta, maka kita harus melakukan perhitungan ulang kembali terhadap seluruh nilai H yang ada pada peta untuk setiap titik. Maka kita akan menjalankan lagi algoritma kita. Kita akan menjalankan lagi prosedur perhitungan nilai H. Sehingga kita akan memiliki nilai H untuk setiap titik adalah sebagai berikut. Dimana karena dia tidak ada apa-apa, dia hasilnya cuma 0, tapi karena dia bertetangga dengan hal yang titik yang ada musuhnya, maka dia ditambah dengan CE musuh 385, maka dia nilainya 385, dan seterusnya. Saat sampai di sini, maka kita mungkin hanya akan mengabaikan unit kita yang ada di sini. Kita hanya akan berfokus pada unit kita yang ada di atas. Nah, pada titik ini kita bisa melakukan pencarian lagi dengan menggunakan A-star, dengan menggunakan titik ini sebagai titik akarnya. Nah, titik ini bertetangga dengan dua titik, tapi karena titik yang sini dia sudah pernah melewatinya, maka kita tidak mungkin melakukan proses kembali lagi kan, maka dia otomatis hanya akan memiliki satu tujuan, satu opsi untuk bergerak, yakni ke titik 1996. Bisa lihat pada grafik pohon ruang satu. Saat kita sampai di titik 996, kita memiliki dua opsi, yakni ke titik 385 atau titik 1941. Dan karena melihat bagaimana cara A-star, dia akan memilih Fn yang paling kecil, maka kita akan otomatis memilih titik 385. Ternyata titik 385 ini adalah titik markas musuh. Walaupun kita baru hanya mencapai titik kedalaman 2, tapi karena kita sudah menemukan titik markas musuh, maka kita hentikan pencarian sampai sini, lalu kita bisa melakukan proses backtrack. Nah, ternyata aksi yang akan kita lakukan adalah bergerak dari titik 0 ke titik 996, ke titik 385. Titik 0 adalah titik dari si pemain. Maka kita akan menggerakkan dari titik ini ke titik sini, ke titik 996, lalu dia akan menjalani proses pertempuran, lalu akan dipindahkan lagi ke titik selanjutnya. Nah, salah satu kekurangan yang sudah bisa dilihat dari strategi ini adalah dia masih belum bisa menangani kasus di mana sudah ada kasus yang gawat, seperti ada kasus yang sebelumnya di mana ada musuh yang sudah siap untuk menduduki markas kita. Namun hal tersebut bisa dibahas di kemudian hari pada salah satu bentuk perpanjangan atau ekstensi dari penelitian kali ini. Namun untuk sekarang bisa dilihat bahwa hanya dengan menggunakan 2 action point dari total 4 yang diberikan ke kita pada saat turn ini, maka kita sudah bisa merebut markas musuh lalu memperoleh status kemenangan. Hal ini membuktikan bahwa heuristik yang kita gunakan atau heuristik yang kita definisikan bisa bekerja dengan baik pada kasus permainan yang sekarang dan juga dengan mekanisme permainan yang dimiliki sekarang. Beberapa hal bisa kita kembangkan, yakni adanya penanganan terhadap beberapa kasus, adanya juga perpindahan state dari state defensif menjadi state offensif atau sebaliknya, dan juga adanya penanganan untuk kasus-kasus yang jauh lebih rumit, seperti adanya special node atau mungkin jalur yang dia satu arah sehingga dia grafnya berubah menjadi directed graph, ataupun juga adanya perpindahan yang dia membutuhkan lebih dari satu action point sehingga dia statusnya menjadi directed weighted graph. Nah, jadi kesimpulannya pada akhirnya saya bisa membuktikan bahwa kita dapat menggunakan algoritma pencaharian rute, terkhususnya dengan spesifiknya adalah A-star untuk setiap persoalan yang melibatkan graf di dalamnya. Dan apabila kita bisa
mendefinisikan suatu fungsi heuristik dan juga fungsi cost function dengan baik, maka kita akan memperoleh suatu kompleksitas, bisa dibilang suatu hasil yang jauh lebih bagus. Dimana hasil yang jauh lebih bagus itu adalah dari hasil yang dia ternyata memberikan hasil yang optimal, ataupun dari kompleksitas waktunya dan kompleksitas ruangnya juga terbilang tidak terlalu boros seperti pada algoritma lain. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi